Ada kabar baik bagi para pekerja dan buruh di Lebaran 2021 ini. Pemerintah telah mengeluarkan edaran bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan THR secara penuh bagi pegawainya di H-7. Tidak hanya bagi pegawai yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, THR juga diberikan kepada karyawan yang baru bekerja 1 bulan saja. Berbeda dengan Lebaran 2020, di mana tunjangan hari raya bisa dicicil hingga akhir tahun, pada Lebaran tahun ini, pemerintah meminta pengusaha untuk membayar penuh THR pekerjanya selambat-lambatnya H-7. THR diberikan mulai kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan dengan perhitungan khusus. Tidak hanya sanksi tertulis dari pemerintah, bagi perusahaan yang telat membayar akan dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkannya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menjelaskan, edaran Kemenaker ini juga mengatur kelonggaran bagi perusahaan yang masih mengalami dampak buruk akibat pandemi COVID-19. Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikat baik dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut, dan kami memberikan kelonggaran H-1. Sekali lagi, ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan. Wakil Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfuz Muhaji juga berharap pengusaha mampu melaksanakan instruksi pemerintah ini. Substansinya adalah sebetulnya THR ini untuk memacu. Jadi memacu produktivitas, memacu tanggung jawab pekerja tadi itu untuk lebih bekerja lagi, lebih produktif lagi. Sebetulnya itu arah awalnya itu ke sana sebetulnya pengertian THR. Yang tidak kalah pentingnya sebetulnya THR itu sejauh mana bagi kita sebagai pengusaha ini sebagai wujud syukur gitu ya. Pemberian THR dengan tepat waktu ini diharapkan akan memicu peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus menjadi salah satu alat penumbukan ekonomi nasional. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia kembali menegaskan aturan THR Lebaran 2021. Perusahaan diimbau untuk tidak menunda pembayaran THR dan mengikuti waktu yang ditentukan dalam surat edaran. Sementara meski sudah ada ketentuan dari pemerintah, sejumlah asosiasi pengusaha masih menyatakan keberatan karena masih ada sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Bagaimana memastikan aturan pemerintah terkait pemberian THR terimplementasi sampai ke bawah dan bagaimana pula kondisi perusahaan yang masih keberatan memberikan THR secara penuh karena terdampak pandemi? Saya akan mendiskusikannya dengan dua narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bu Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker, dan ada Pak Adi Mahfuz Muhaji, Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Apindo. Selamat malam Bu Dinar, Pak Adi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Dinar dulu. Bu Dinar, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi surat edaran Menaker. Ini tentang pelaksanaan pemberian THR 2021. Kajian yang sudah dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut, apakah sudah melibatkan banyak pihak? Sudah, makasih. Dan rangka merusak kebijakan pemerintah. Oke, ini memang sebelum dikeluarkan sudah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan stakeholder, salah satunya itu membahas ini dibahas di tim kerja Dewan Kepala Nasional tepatnya pada tanggal 23 Maret. Setelah itu dibahas dengan badan LKS update nasional pada tanggal 26 Maret. Selanjutnya ada rapat koordinasi antara Dewan Pengupahan antara Denda Investor dan Naker, pengawasan radikal, sama perwakilan stakeholder yang jadi dari beberapa, dari Apindo, dari DPS, dan dari beberapa Naker itu sendiri. Hasilnya adalah di bawah, hasil dari pertemuan tersebut di bawah ke sidang plenum. Dan Tripartit Nasional pada tanggal 9 Maret. Dan keputusannya adalah Pusnas, berkaitan badan maupun termasuk tim Pusnas nyatakan bahwa pada prinsipnya pengerjaan di pembayaran THR.
bagi perusahaan yang betul-betul terdampak Oke. sehingga tidak membayar THR dapat dilakukan dialog. Oke. Dialog yang perlu kita sepakati lebih dalam. Demikian. Oke, Bu Dinar, artinya semua stakeholder sudah diajak bicara begitu ya, termasuk juga Apindo. Apindo juga apa saja yang kemudian masukan yang diberikan kepada pemerintah di saat pembahasan soal kebijakan pembayaran THR ini? Ya, memang Apindo memang sangat tahu, setuju Apindo bahwa pada prinsipnya itu wajib. Jadi artinya perusahaan yang tidak berdampak atau sudah mulai pulih membayar sesuai dengan ketentuan. Oke. Namun sadari juga bahwa dalam kondisi pandemi ini belum semuanya pulih. Memang ada beberapa yang sudah pulih. Nah, di pulih itu ada jualan kalau betul-betul tidak mampu karena terdampak dan belum pulih dapat menyelesaikan pekerjaan. Oke, Pak Adi, kurang lebih seperti itu ya masukan yang diberikan kepada pemerintah dari Apindo? Ya, betul Mbak Eva. Tadi apa yang sudah disampaikan Bu Dinar, saya kira memang seharusnya demikian. Mohon izin tadi suaranya kurang clear saya terima. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan THR ini juga sudah dilalui baik di LKS Tripnas, yaitu lembaga kerjasama tripartit antara pemerintah, pengusaha dan pekerja, dan juga termasuk kami sama Bu Dinar di Dewan Pengupahan Nasional kita. Tentu kiranya LKS Tripnas ini juga dipimpin langsung sama Bu Menaker. Itu kita semuanya juga beberapa kali, yang saya ingat 2 kali kita pleno juga, diantaranya juga membicarakan tentang masalah THR ini, Pak Eva. Oke, apakah kemudian soal kondisi ekonomi dibahas secara mendalam dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas kebijakan pembayaran THR ini, Pak Adi? Tentu tidak, karena ekonomi ini kan juga kita lihat konteksnya juga ya. Kalau kita berbicara ekonomi, tentu kita harus tahu sendiri juga secara makro juga, baik dari sisi penunjang PDB maupun dari sisi Sakernas itu sendiri, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional kita. Adapun basic dari apa yang kita bicarakan THR itu terutama dari Sakernas kita, yaitu survei Angkatan Kerja Indonesia yang terjadi. Makanya dalam hal ini itu yang sangat penting sebetulnya juga objektivitas di lapangan. Juga sejauh mana juga kita kaitkan juga kemampuan dari perusahaan itu sendiri, sejauh mana kita juga mampu membayar THR yang dimaksud. Nah, saya kira juga apa yang disampaikan Bu Dinar dalam SE yang dikeluarkan oleh Bu Menaker kita di 2021, saya kira juga sudah sangat bijaksana dalam hal ini. Walaupun di sana ditekankan memang pembayaran yang semestinya yang memang harus kita lakukan sebagai pengusaha dan haknya pekerja memang harus tidak boleh kita kurangi. Namun juga di sana juga ada suatu kelonggaran dalam hal ini. Kelonggaran yang dimaksud adalah sejauh mana jika pengusaha tidak mampu, benar-benar tidak mampu terdampak pandemi COVID-19 ini, kiranya juga bisa dikedepankan dialog antara pengusaha dan pekerja itu sendiri. Gitu Mbak Eva. Oke, artinya akan ada forum dialog dan itu diperbolehkan begitu ya. Sebelum kita ke sana dulu, kita ingin bedah dulu Bu Dinar. Mengapa kemudian pemberian THR ini sangat penting kalau kemudian kita bicara soal pemulihan ekonomi? Karena kalau kemudian kita bandingkan dengan aturan THR di tahun lalu misalnya, pemberian THR ini kebijakannya agak berbeda dan lebih longgar begitu ya, lebih tidak terlalu tegas atau tidak terlalu keras begitu bagi kalangan pengusaha karena masih ada kelonggaran hingga akhir tahun untuk pembayaran THR. Sementara di tahun ini harus dibayarkan di saat menjelang hari Lebaran. Mengapa pembayaran THR ini kemudian dianggap penting? Ya, kami berdasarkan data yang dibantu oleh pemerintah bahwa saat ini menunjukkan bahwa di awal tahun 2021 ini roda ekonomi sudah mulai bergerak dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan. Namun memang belum pulih sepenuhnya sebelum ada pandemi. Kondisi ini tentunya diperlukan berbagai upaya secara simultan untuk mendorong ekonomi agar lebih bergerak dengan cepat lagi. Maka pemerintah di awal tahun telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi yang diberikan kepada sektor swasta. Salah satunya adalah relaksasi PNBM untuk kendaraan bermotor, relaksasi PPN untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Juga berbagai stimulus tersebut diberikan pemerintah pada prinsipnya tujuan
untuk mendorong masyarakat yang masih memiliki daya beli untuk berbelanja sehingga ekonomi nanti dapat bergerak lebih baik lagi. Dan tadi memang sudah mulai ke arah pemulihan sehingga lebih tegas lagi dari yang tadinya diberi waktu sampai akhir tahun, tapi untuk tahun ini diberikan pelonggaran hanya sampai H-1. Kalau secara normal perusahaan diberikan kesempatan diwajibkan membayar H-7, jadi artinya perusahaan sebelum barang, tapi yang tidak mampu diberikan kesempatan H-1. Artinya sebelum lebaran harus dibayarkan ke masyarakat. Oke, sejauh ini bagaimana respons dari kalangan pengusaha khususnya terkait dengan surat edaran ini? Adakah kemudian masukan-masukan yang kemudian tidak setuju begitu dengan surat edaran ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini? Sebenarnya ya dari masing-masing pihak ya, ada yang menyampaikan, termasuk seperti ini. Teman-teman di SP menganggap pemerintah kenapa kok masih memberikan kesempatan yang longgar? Mestinya kan wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yaitu penuh dan H-7. Itu maunya teman-teman pekerja. Namun karena kondisi kita mengetahui harus adil juga dong, kita sudah tahu bahwa kondisi kita belum sepenuhnya pulih sehingga masih Jadi memang ini balance. Jadi tidak sepenuhnya penuh harus H-7, tapi diberikan kesempatan dan begitu dengan teman-teman Pak Haji ya, rupanya masih ada banyak juga yang sudah tidak membayar penuh. Ini masih ada beberapa, tentunya di sektor-sektor yang terdampak berat untuk membayar penuh. Oke, artinya ada dispensasi begitu ya, ada beberapa sektor-sektor yang dianggap terdampak itu ada dispensasi begitu ya Bu Dinar ya? Artinya dispensasi itu diberikan kelonggaran untuk berdialog itu tadi. Berdialog secara terbuka, transparan, dan bukti-bukti salah satunya adalah neraca laporan keuangan internal. Oke, dispensasinya akan diberikan sejauh mana? Karena menurut informasi terakhir dari kebijakan surat edaran itu, dispensasi yang diberikan hanya sampai H-1 sebelum Lebaran. Apakah kemudian ada dispensasi lebih kalau kemudian nanti akhirnya disepakati antara kedua belah pihak, antara karyawan dan pengusahanya soal pembayaran THR ini? Tentunya bersepakat antara mereka berdua ya, artinya pekerja dengan pengusaha yang sangat mengetahui kondisinya itu. Mereka sebenarnya saja. Tapi ketentuan pemerintah adalah dispensasi tetap hanya -1. Oke. Jadi sebetulnya bagaimana kemudian solusi dari pemerintah jika nanti ditemukan ada perusahaan-perusahaan yang merasa tidak mampu untuk memenuhi kebijakan pembayaran atau tidak mampu untuk mengikuti aturan pembayaran THR ini? Solusi yang ditawarkan pemerintah seperti apa, Bu Dinar? Tidak bisa terus. Memang dari pengawasan tentunya akan tampil di situ akan menggunakan pendekatan didialogkan aja secara mendalam. Ya, artinya ya diminta ya tetap harus bayar karena tidak ada lagi selain H-7 dan kami tidak memberikan kelonggaran besarannya. Besarnya tetap seperti ketentuan, hanya waktunya yang sudah kelonggaran. Ya semua harus membayar. Ini tetap harus mewajibkan itu harus dibayar. Oke, dan kebijakan-kebijakan itu Pak Adi dirasa sudah cukup adil begitu ya bagi kalangan pengusaha? Iya, Mbak Eva. Jadi kalau kita berbicara regulasi, tentu kita harus melibatkan pemerintah sepenuhnya. Karena di sana ada hubungan kita antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Dalam hal ini adalah tripartit kita. Dan kita sebetulnya hal itu juga sudah berjalan. Jadi dari tahun ke tahun saya kira sudah berjalan. Kalau kita berbicara kemampuan perusahaan, kita kembalikan ke hubungan kita yaitu bipartit antara pengusaha dan pekerja itu sendiri. Kata kunci kalau regulasi ya memang semestinya harus demikian. Dan kami juga sudah menyampaikan ke rekan-rekan pengusaha, bagi pengusaha yang memang sudah mampu dan sudah menganggarkan jauh dari bulan bahkan dari tahun sebelumnya, memang THR itu memang perlu kita cadangkan sebelumnya. Tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan. Terutama teman-teman pengusaha yang memang sekiranya dikasih karunia untuk bersyukur tidak terdampak pandemi COVID-19 ini. Kalau demikian, termasuk juga di regulasi tersebut juga dikasih kelonggaran, tanda kutip kelonggaran yang dimaksud,
tanpa mengurangi hak karyawan tentu itu bisa didialogkan, bisa dibicarakan. Nah, kalau kita dibicarakan antara kedua belah pihak, antara pengusaha dan pekerja, tentu kita hubungannya adalah kedua belah pihak, yaitu sama dengannya adalah kemampuan perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, terkait dengan THR, sekali lagi kami pun juga selalu menghimbau bahwa THR itu tidak boleh dikurangi haknya, karena itu hak sepenuhnya buat karyawan itu sendiri, yaitu dalam rangka sejauh mana untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Saya kira itu jauh yang sangat penting. Terlebih juga pemerintah sangat mendorong bahwa adanya THR itu juga sangat meningkatkan pertumbuhan, bahkan mendorong konsumsi masyarakat. Nah, ini saya kira juga penting juga kita punya komitmen yang sama. Namun demikian juga bahwa THR itu juga tidak sekaku itu tidak. Jadi ada fleksibilitas di sana, tanda kutip sejauh itu memang ada kesepakatan antara kedua pihak. Perkara mekanismenya saya kira itu juga bisa dibicarakan juga. Begitu Mbak Eva. Oke, artinya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak berlaku kaku dan masih bisa kemudian dilakukan modifikasi begitu ya terhadap aturan yang sudah berlaku. Kurang lebih seperti itu ya Bu Dinar. Tapi dijawab setelah jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Bu Dinar. Bu Dinar, kalau dari penjabaran Pak Adi tadi, kebijakan yang kemudian sudah dikeluarkan oleh pemerintah soal pembayaran THR ini artinya tidak berlaku mengikat begitu? Ada celah-celah yang kemudian bisa didiskusikan dan bisa dinegosiasikan? Kurang lebih seperti itu ya Bu Dinar? Ya, nah, artinya sepakat, karena namanya sudah sepakat ya mereka berdua sebenarnya antara pekerja dan pengusaha. Selesai di sana aja. Ya. Oke, artinya diperbolehkan begitu ya, ada diskusi bipartit antara pengusaha dan juga pekerjanya begitu? Kembali, bisa diizinkan bipartit kalau betul-betul kondisi perusahaannya terdampak. Jadi karena perusahaannya terdampak sehingga tidak mampu membayar THR tepat waktu, diizinkan untuk melakukan kesepakatan atau bipartit. Oke, tapi dalam melakukan dialog dan seterusnya. Melakukan dialog dan seterusnya. Tapi dalam kebijakan ada beberapa aturan yang cukup tegas begitu soal tadi pembayaran yang setidaknya dilakukan H-1 dan bahkan ada juga denda yang kemudian diterapkan bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Nah, nanti implementasinya akan seperti apa kalau begitu? Ini. Jadi perusahaan yang tanpa tidak membayar dan tidak ada kesepakatan berarti kan dia lalai. Nah itu yang terkena. Jadi perusahaan yang denda itu artinya H-7, H-3, H-4, H-2 itu berarti terlambat. Kalau terlambat kena denda 5% dari total THR yang dibayarkan. Itu kalau H-, artinya sebelum hari raya terlambat. Tapi kalau sampai hari raya tidak dibayar, itu namanya tidak membayar THR, artinya mendapat sanksi administratif. Karena sanksi administratifnya ada 4 macam. Yang pertama adalah teguran tertulis, yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga kalau masih juga belum dilaksanakan juga penghentian sementara bagian atau seluruh produksi, dan terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang betul-betul tidak melaksanakan dan bayar. Kalau masih juga nanti teknisnya ada pengawas yang akan terjun, yang akan mengurus melihat pemeriksaan tersebut. Jadi nanti atensi pemeriksaan kepada kepala dinas provinsi, nanti selanjutnya pengawas ketenagakerjaan melakukan pembayaran pelaksanaan THR di masing-masing daerahnya. Oke, artinya ada tahapan-tahapan begitu ya, sampai kemudian akhirnya pemerintah mengeluarkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR terhadap karyawannya begitu, Bu Dinar? Iya. Klasifikasinya apa saja Bu Dinar yang kemudian perusahaan seperti apa yang kemudian bisa dikenakan sanksi apabila tidak membayarkan THR? Ya, artinya dia tidak ada melakukan dialog. Artinya dia kan memang tidak ada sepakat seperti itu. Artinya kalau dia diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu sampai hari hanya tidak membayar, itu yang terkena denda maupun kena sanksi. Kalau sampai terlambatnya kena denda, kalau tidak membayar sampai hari hanya tidak dibayar, itu namanya kena sanksi.
Artinya, nah, selama dia tidak melaporkan kalau dia mampu atau tidak, berarti kan dia mampu. Yang tidak dikenakan itu apabila dia sudah melaporkan bahwa dia tidak mampu sehingga dia akan melakukan dialog. Nah, sekarang dialog itu ada kesepakatan. Apabila tidak bayar kesepakatan, misalkan kesepakatan bayar tanggal ini, ternyata tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan tersebut, ya terkena denda juga, terkena pemeriksa nanti yang akan masuk, pengawas nanti akan masuk. Kalau sampai menyelisih dari apa yang isi dari kesepakatan tersebut. Oke, saya ingin kemudian memperjelas lagi, artinya di saat ini sampai kemudian batas waktu pembayaran THR, pemerintah memberikan ruang begitu ya terhadap perusahaan dan juga karyawannya untuk melakukan diskusi bipartit. Dan hasil kesepakatan itu kemudian bisa disampaikan begitu kepada pemerintah untuk memutuskan apakah perusahaan ini memang bisa atau tidak bisa membayar THR begitu. Artinya aturan yang kemudian sudah dikeluarkan pemerintah ini tidak berlaku kaku begitu ya, Bu Dinar? Nah, sebenarnya begini. Jadi kan kalau kan perusahaan tahu apakah nanti mampu membayar atau tidak. Kalau betul-betul nanti tidak mampu membayar, dia sudah menyiapkan diskusi tersebut, sudah menyepakati, sudah membuat kesepakatan tertulis. Nah, kesepakatan tertulis yang isinya tidak mampu membayar dalam waktu yang tepat itu nanti disampaikan, dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan H-7. Nah, kemudian isinya nanti bayar kapan itu isi. Tapi melaporkan bahwa dia tidak mampu membayar tepat waktu itu H-7 sudah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di wilayahnya. Oke. Sekarang terakhir ke Pak Adi. Pak Adi, dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan dan kemudian ada juga kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana tanggapan pengusaha soal kebijakan pemberian THR ini? Iya, Mbak Eva. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah saya kira juga sudah pada porsi dan tempatnya. Yang pertama, mungkin saya ingat betul bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Menaker lewat surat edaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 ini dan berakibat tidak mampu memberikan THR, yang pertama memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog. Ini saya kira kesempatan yang sangat bagus. Yang kedua, meminta perusahaan agar dapat membuktikan tidak mampuannya. Dan yang ketiga, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR yang dimaksud. Dan yang keempat, meminta kepada perusahaan tadi hasil kesepakatannya itu melaporkan kepada dinas. Nah, saya kira juga ruang fleksibilitas di sana tentu juga jangan disalahgunakan, yang memang itu pada porsinya. Saya kira juga sudah sangat bijaksana dalam hal ini, Mbak Eva. Dan makanya kita kembalikan juga ke ke etikat kita baik, antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri. Karena antara pekerja dengan pengusaha itu saya kira juga tidak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya transparan dan terbuka dan akuntabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Mampu tidaknya saya kira antara perusahaan dan pekerja itu juga saling tahu. Seperti itu, Mbak Eva. Baiklah, itikat baik. Memang itu yang paling dibutuhkan saat ini karena kita juga tahu ya pemerintah juga memang sudah beritikat baik untuk mengeluarkan kebijakan soal aturan THR ini. Tentunya yang seperti juga Pak dikatakan bahwa memang tujuannya adalah untuk memberikan semangat begitu ya kepada karyawan dan secara perekonomian nasional juga mendukung konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bu Dinar dan juga Pak Adi, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam juga. Salam sehat semuanya. Adi, Mbak Eva, makasih. Seperti apa kemegahan masjid yang memiliki 7 kubah di Jember, Jawa Timur? CNN Indonesia Newscast segera kembali.